Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Camelia Contessa Sagala, calon guru penggerak angkatan 10 SMP YPPK Santo Bernardus Timika, Papua. Dan sore hari ini saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Ibu Yasinta Serna, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik. Syukur, puji Tuhan. Jadi sore ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan supervisi ini tujuannya adalah untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas ya Bu ya. Dan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum kegiatan proses belajar mengajar dalam kelas, supaya nanti di dalam proses pembelajarannya nanti Ibu sudah lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik ya Bu ya. Jadi di pra-observasi ini ada beberapa hal pertanyaan yang saya akan ajukan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti ya Bu? Baik, kebetulan saat ini kita sudah belajar materi iklan, poster, dan juga slogan. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama itu adalah peserta didik mampu memahami pengertian dari iklan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu membedakan iklan komersial dan non komersial. Dan yang ketiga itu peserta didik mampu menemukan informasi-informasi yang terdapat di dalam iklan itu sendiri, baik iklan komersial maupun non komersial. Oke, baik Bu. Berarti nanti di pembelajaran nanti tuh belajarnya khusus tentang iklan dulu ya Bu ya. Ya. Dan tujuan pembelajarannya itu ada 3. Iya, ada 3. Oke, baik ya. Pertanyaan berikutnya Ibu. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya? Area pengembangan yang hendak Ibu capai di dalam pembelajarannya itu nanti apa kira-kira? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Nah, untuk pengetahuan ini tolak ukurnya itu adalah kemampuan siswa memahami materi yang saya beri, sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk keterampilan itu bagaimana nanti siswa itu bisa mempresentasikan informasi-informasi yang mereka dapatkan dalam iklan, baik itu iklan komersial maupun non komersial. Oke, berarti area pengembangannya itu adalah dari segi pengetahuan dan keterampilannya ya. Dari segi pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Rancangan pembelajaran yang akan Ibu buat nantinya, yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu. Misalnya ini dari strategi pembelajarannya, dari segi modelnya, metodenya, dan juga medianya kira-kira apa itu ya? Untuk rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan, yang pertama itu strateginya, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berdasar pada kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dalam pembelajaran KSE. Kemudian untuk modelnya, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran tatap muka dengan menggunakan model kooperatif tipe start berdiferensiasi. Kemudian metode yang saya gunakan itu metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Sementara media pembelajaran yang saya pakai yaitu PPT, laptop, dan juga LKPD. Oke, baik. Berarti strateginya itu adalah TPP berdiferensiasi ya Bu ya. Oke, model pembelajarannya nanti kooperatif ya, yang tipe start yang berdiferensiasi. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya nih, kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan ini? Maksudnya hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa? Untuk waktu pelaksanaannya itu, ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat
Waktunya itu pukul 9.35 sampai 10.55 waktu Indonesia bagian timur. Itu di kelas 86. Pasti hari Jumat Ibu ya, 9.35 sampai 10.55 10.55 di kelas 8. Oke, baik Ibu, berarti nanti saya datang di kelasnya Ibu ya di hari Jumat. Kita sampai ketemu di hari Jumat ya Ibu ya. Jadi nanti setelah kita melakukan observasi, nanti kita akan lanjutkan Ibu dengan pasca observasi ya Bu ya. Dan perlu diketahui juga nanti saya didampingi oleh pengajar praktek saya pada saat pra observasinya. Dan sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang didapatkan dalam percakapan ini? Yang saya dapatkan dalam percakapan ini yaitu apa ya, kira-kira gambaran mengenai Medianya media pembelajaran yang saya bisa gunakan nanti pada saat saya memberikan pembelajaran atau materi di dalam kelas. Kemudian strateginya ya. paling tidak saya dapatkan gambaran. Jadi sudah selama ini saya hanya tahu strategi itu namanya saja, tapi secara mendalamnya saya belum paham. Tapi dengan percakapan sore ini saya bisa lebih memahami lagi. Oke. Baik Ibu ya, terima kasih banyak. Jadi bagaimana hari ini kabarnya? Baik? Baik. Ada yang sudah hadir? Tidak hadir. Marince, Loisa dan Aldo. Alasannya apa? Sakit? Izin untuk keterangan? Kalau Merinca apa? Kalau Lorenzo izin. Aldo sakit. Kalau Aldo sama Lorenzo sakit. Oke. Sakit. Izin ya, tanpa keterangan ya. Baik, yang lain sudah siap untuk belajar? Sudah. Semangat toh semuanya? Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar dan ditemani oleh guru-guru dari program guru penggerak. Mudah-mudahan kita bisa belajar. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang membuat iklan, slogan, dan poster. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu Guru mau tanya dulu untuk materi kali lalu yang sudah kita pelajari. Materi apa yang kita pelajari di pertemuan terakhir kali lalu? XLHO. XLHO bagian mana yang kita pelajari? Yang terakhir. Bagian struktur. Dan juga apa lagi? Oke, struktur dan juga mempresentasikan hasil observasi. Nah, kali ini kita masuk di bab 2, yaitu membuat iklan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan hari ini adalah yang pertama, peserta ini memahami pengertian iklan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara iklan komersial dan non komersial.
Oke, di jalan-jalan. Di koran-koran. Ya betul. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Menurut saya, jadi iklan itu bisa kita temukan di HP, di televisi, di koran atau majalah, maupun di tempat-tempat umum seperti di lampu merah, di bundaran, di rumah sakit umum misalnya, atau di tempat-tempat umum biasanya itu ada terdapat iklan. Iklan itu nanti iklan komersial maupun non komersial. Jadi sudah ada gambarannya iklan itu seperti apa? Bisa kita temukan di mana? Bisa. Bu Guru dan teman-teman semuanya, Selamat siang. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya akan masuk dalam presentasinya. Yang pertama, produk yang diperkenalkan. Produk sabun mandi merek Lux. Yang kedua, penjelasan tentang produk. Ada Lux baru memberikan sentuhan lembut, halus, dan memikat pada kulitmu. Temukan Lux baru yang mempesona di strawberry peach dan macadamia di produk dengan kelembutan moisturizing whitening cream. Yang ketiga, keterangan tentang keunggulan produk. Ada memberikan sentuhan lembut, halus dan memikat. Yang keempat, informasi mengenai cara mendapatkannya. Tidak ada cara untuk mendapatkannya. Yang kelima, keterangan harga dan testimoni. Tidak ada keterangan testimoni. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Produk sabun Lux. Baik, untuk produk sabun Lux ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok untuk pembelajaran hari ini. Jadi di depan itu ada beberapa pertanyaan yang akan dijadikan refleksi untuk kalian tulis untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Gue akan bagikan jangan terlalu dalam, nah. Nah, di situ aja. Tempel yang rapi nih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kamelia Kontesa Sagala, CGP Angkatan 10 SMP YPPK Santo Bernardus. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Dan kali ini saya ditemani oleh ibu berdua. Yang pertama adalah Ibu Yasinta sebagai guru magang bahasa Indonesia yang sudah saya supervisi dalam supervisi akademik, dan juga ditemani oleh pengajar praktek saya Ibu Siti Sadia. Assalamualaikum, shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Oke, di dalam percakapan ini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait dengan pembelajaran yang kemarin yang sudah dilakukan. Pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kelas? Baik, setelah melakukan pembelajaran kelas kemarin, perasaan saya itu saya merasa lega dan senang gitu karena sudah diobservasi. Tapi saya sedikit gugup. Mungkin karena biasanya kan hanya dengan anak-anak, terus tiba-tiba ada yang mengawasi itu saya jadi sedikit grogi. Tapi untuk selebihnya saya merasa senang. Oke, merasa senang Bu ya. Oke, pertanyaan
secara keseluruhan sudah sesuai dengan rencana, sesuai dengan modul yang disusun, yaitu berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Seperti itu. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan, langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam kelas. Baik, tahapan-tahapannya yang pertama tentunya saya menyusun standar pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian untuk area pengembangannya itu ada dua yang ada. Yang pertama itu pengetahuan dan yang kedua itu pengetahuan. Apakah area pengembangan yang dilakukan itu sudah berhasil atau tidak belum? Untuk area pengembangannya itu sejauh ini sudah berhasil ya, tapi belum 100%. Di mana untuk pengetahuannya itu anak-anak sudah memahami materi yang saya bagi tentang masalah iklan, kemudian perbedaan iklan komersial dan non komersial. Kemudian untuk keterampilannya juga sudah lumayan, meskipun belum sepenuhnya ya, di mana mereka bisa menemukan informasi yang terdapat dalam iklan dan mereka bisa menyampaikan itu di depan kelas. Tadi bilang kan sudah bertemu dengan mereka belum maksimal. Kira-kira apa itu kendalanya? Kendalanya itu ibu apa ya, di dalam kelas itu kan siswanya heterogen, ada yang punya kemampuan di atas, ada yang rata-rata, ada yang di bawah. Jadi pada saat kita berdiskusi kerja kelompok itu masih ada yang belum aktif, kemudian masih ada yang malu pada saat presentasi di depan. Mungkin itu yang menjadi kendala saat ini. Oh, berarti masih ada siswa yang kurang aktif di dalam Iya, kelas ya, baik di dalam kelompok baik di dalam kelompok, kemudian pada saat presentasi pun masih ada yang malu, belum percaya diri. Oke. Apa kira-kira yang dilakukan agar memacu anak-anak supaya lebih aktif di dalam kelas dan terlibat aktif di dalam pembelajaran ini? Hal yang ingin saya lakukan, kemudian yang sudah saya terapkan saat ini dulu, pertama itu tentunya saya selalu memberikan dan terus memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka itu aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian memberi ruang kepada mereka untuk mereka bisa menyampaikan gagasannya, untuk bisa berbicara di depan teman-teman maupun guru. Kemudian yang ketiga itu saya memberi motivasi kepada mereka supaya mereka lebih percaya diri. Itu yang saya. Oke, berarti ada 3 strateginya ini ya supaya mereka lebih aktif lagi di dalam kelasnya. Dipicu mereka untuk lebih semangat ya. Oke. Kalau dibuat penilaian untuk ini skala dari 1 sampai 10 ini, kira-kira posisi ini sudah berada di posisi mana? Dari 1 sampai 10 ya. Ya sudah ada di posisi 7 sampai 8. Jadi sudah ada kisaran 7 sampai 7 sampai 8. Oke. Dan kira-kira apa rencana tindakan itu ke depannya? Untuk tindak lanjutnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi Bu, saya akan terus memotivasi anak-anak supaya mereka lebih proaktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian supaya mereka juga lebih percaya diri ke depannya. Dan mereka tidak malu gitu untuk menyampaikan ide, gagasan mereka di depan guru maupun di depan teman-teman. Kira-kira kapan dimulai? Secepatnya tentunya. Rencananya itu di minggu depan. Minggu depannya ya. Minggu depan. Saya tunggu minggu depan bagaimana rencananya itu. Semoga strategi yang dilakukan itu bisa terrealisasi dengan baik sehingga pembelajaran ke depannya makin baik ya. Jadi saya itu dari nanti hasilnya apa dampaknya ya. Baik,
kemudian ada juga indikator tercapaian pengembangan di mata pelajaran yang diobservasi oleh Kamel. Kemudian saya lihat ada catatan hasil observasi yang disampaikan, hingga ada juga area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ocil. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Bu atas tanggapannya. Terima kasih juga untuk waktunya untuk Ibu Yasinta, untuk pelajaran praktek. Terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi kita.